Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan murid, gimana kabarnya? Semoga sehat dan semangat selalu ya. Meskipun kita dalam kondisi yang masih memprihatinkan atau masih dalam kondisi PSBB, pembatasan sosial berskala besar, kalian nggak boleh ya rebahan terus di kasur ya. Semangat belajar kalian harus tetap terjaga. Baik, kemarin kita sudah mengeksplor dan menjelajahi manusia sebelum mengenal tulisan, yaitu kita kenal dengan masa praaksara. Kemudian beralih ke zaman di mana manusia sudah mengenal tulisan, ditandai dengan ditemukannya yupa, yaitu waktunya masa perkembangan Hindu dan Buddha. Nah, kawan murid, kalau di zaman prasejarah kita mengenal sistem kepercayaannya adalah animisme dan dinamisme. Kemudian kita beralih ke zaman Hindu dan Buddha. Pertanyaannya adalah, kenapa sih di Indonesia itu mayoritas Muslim? Kenapa ada agama Islam di Indonesia? Padahal kan agama pertama itu Hindu Buddha. Kepercayaan pertama adalah animisme dinamisme. Nah, pertanyaan itu nanti jawabannya akan kalian dapat di bab ini, yaitu masa perkembangan Islam di Indonesia. Baik, kawan murid, sebelum kita bersama-sama belajar, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yuk, kita mulai untuk pembelajaran kali ini. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, mengetahui proses masuknya Islam ke Indonesia. Kemudian yang kedua, mengetahui persebaran Islam di Indonesia. Dan yang ketiga, mengetahui pengaruh Islam ke kehidupan masyarakat Indonesia. Baik, langkah pertama, seperti biasanya, kita harus tahu dulu tentang peta konsep. Peta konsep untuk bab Islam di Indonesia. Yang pertama, yaitu teori masuknya Islam ke Indonesia. Ada 3 teori. Yang pertama yaitu teori Mekah, yang kedua teori Persia, kemudian yang ketiga teori Gujarat. Yang kedua yaitu tentang persebaran Islam di Indonesia. Persebaran Islam di Indonesia itu identik dengan kerajaan Islam di Indonesia. Kita akan mempelajari tentang kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Aceh, kerajaan Demak, kerajaan Makassar, kerajaan Mataram, kerajaan Makassar, kerajaan Ternate dan Tidore, dan yang terakhir yaitu kerajaan Banjar. Baik, kawan murid, saya memiliki video menarik untuk menambah wawasan kalian terkait proses masuknya Islam ke Indonesia. Yuk, kita tonton sama-sama yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Basmalah, selamat pagi. Kali ini saya mau bicara soal sejarah Islam masuknya ke Indonesia. Banyak di antara kita yang masih mengetahui bahwa sejarah Islam masuk ke Indonesia dimulai dari pedagang Gujarat dari India. Padahal kalau kita buka lebih detail lagi lengkapan sejarah, maka akan kita dapati tahun yang sebenarnya. Bukan tahun 1700 dengan datangnya pedagang Gujarat dari India, bukan pula tahun 1400, bukan. Sebuah artefak, sebuah fakta dari buku-buku sejarah Tionghoa ditemukan bahwa pada saat itu
yaitu di Indonesia, tepatnya di Pulau Jawa, lebih tepatnya lagi di Kalingga. Apa itu Kalingga? Kalingga adalah tempat di mana sejak tahun 640-an sampai 650-an ada ratu yang sangat adil di sana, namanya Ratu Sima. Ratu Sima ini punya anak, namanya Jai Sima. Ternyata fakta artefak ditemukan. Ada seorang raja dari tanah Arab yang kalau kita hubungkan tahun 640-an itu adalah masa di mana Khalifah Utsman bin Affan yang memerintah. Nah, apakah Khalifah Utsman sendiri atau utusannya yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan itu yang datang ke sini? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas tahun itu ada utusan dari tanah Arab yang menyelidiki dakwah. Pemirsa, sebagaimana kita ketahui, ketika Rasulullah SAW wafat tahun 632, maka mulailah kekhalifahan. Abu Bakar Siddiq yang pada saat itu tidak melakukan ekspansi, tapi membenarkan sistem yang ada di dalam internal. Lalu, sejak 634, yaitu Abu Bakar Siddiq wafat, maka mulai dipegang oleh Khalifah yang mulia Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memerintah selama 10 tahun. Dan pada waktu itu, Umar bin Khattab melakukan ekspansi ke atas. Eropa, Turki, di atas, semua itu masuk tekuk lutut di bawah kaki Al-Faruq, Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab wafat, digantikan oleh yang mulia Khalifah Utsman bin Affan, barulah ekspansi itu ke bawah, ke selatan. Kalau Umar bin Khattab ke utara, Utsman bin Affan ke selatan. Nah, salah satu hasil dari dakwah Utsman bin Affan, Nusantara kita ini, yang pada waktu itu singgahnya di Kalingga atau Jepara sekarang, masuk Islam. Ditandai dengan Ratu Sima masuk Islam dan anaknya Jai Sima masuk Islam. Dalam kitab-kitab Tionghoa zaman tempo dulu, kita temukan. Apa yang kita temukan? Pada waktu itu, Jai Sima menuliskan surat untuk meminta kedatangan para guru dari tanah Arab. Kenapa? Karena di sini pada waktu itu di tanah Jepara telah ada kejujuran yang luar biasa. Konon Ratu Sima mengeluarkan pundi emas di pasar. Ternyata tidak satu pun hilang pundi emas itu. Tidak satu pun keping emas itu hilang. Akibatnya apa? Rupanya penyelidikan yang dilakukan Khalifah Utsman bin Affan atau Muawiyah bin Abi Sufyan atau mereka antara khalifah dan gubernurnya membuat di sini salah satu sasaran. Ya, Indonesia adalah salah satu tujuan para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Ratu Sima dan Jai Sima masuk Islam kurang lebih pada masa 646 sampai 650. Bukan cukup sampai di sana, pemirsa Basmalah yang dimuliakan Allah. Fakta menunjukkan, walaupun pada waktu itu belum berkembang, kekhalifahan dari Utsman bin Affan lalu dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib, lalu kemudian kekhalifahan terjadi kekacauan, sampai kemudian diambil alih dengan sangat adil yang konon disebut khalifah kelima, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintah sejak tahun 711 Masehi. Apa yang terjadi 7 tahun kemudian? 7 tahun kemudian, atau tepatnya tahun 718 Masehi, Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan utusannya telah menginjakan kaki di bumi Sumatera, yaitu Palembang. Pada waktu itu, di Palembang dipimpin oleh Raja Sriwijaya yang namanya Raja Sri Indra Farman. Ternyata, hasil dakwah Khalifah Umar bin Abdul Aziz membuat Raja Sri Indra Farman tertarik dan masuk Islam. Terbukti dari makamnya yang bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan ada surat menyurat yang disimpan di museum di Oxford, di Inggris. Ada surat menyurat antara Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan Raja Sri Indra Farman yang meminta kedatangan para guru. Itulah para keturunan Arab di Palembang sana dipanggil dengan nama Ayib. Dialah awal mula yang menyebarkan. Nah, jadi jauh sebelum pedagang Gujarat, sejak zaman Utsman bin Affan sudah ada. Jadi kalau kita memahami sejarah dengan benar, ya, yang semuanya sebenarnya benar, cuman nggak nyambung. Lihat, mereka adalah para peminat sejarah. Dengan makin banyaknya peminat sejarah, insya Allah sejarah yang terputus-putus akan kita buat sambung. Pemirsa Basmalah yang dimuliakan Allah, sejak Rasulullah SAW wafat 632, itu sahabat berpencar ke mana-mana.
Jadi dakwah merupakan bagian pekerjaan yang paling utama sahabat-sahabat Nabi. Kita tahu Bilal yang mulia tidak dimakamkan di Saudi Arabia toh, di Damaskus. Kita tahu Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi yang mulia, juga tidak dimakamkan di Mekah atau Madinah toh, ada di Tionghoa, di Guangzhou, di Cina sana. Kita tahu Abu Kasbah yang mulia juga tidak dimakamkan di Saudi Arabia, dia dimakamkan di Tiongkok. Maka harus kita teliti, konon beberapa kitab menuliskan Ibnu Mas'ud 625 wafat di Aceh. Disebut kabilah Toyik, yang disebut artinya kabilah Aceh. Di sanalah Ibnu Mas'ud wafat. Artinya, sahabat-sahabat Nabi semuanya adalah orang-orang pendakwah. Nah, disinilah sejarah yang putus. Indonesia, pedagang Gujarat, titik. Padahal di catatan Tionghoa, catatan Tiongkok asli, ada Ratu Sima di sana. Yang Ratu Sima hidup tahun 640-an, tepatnya 646 ketika Khalifah Utsman berkuasa. Lalu di Palembang 718 ada Sri Indra Farman yang masuk Islam. Bukan pedagang Gujarat salah, bukan, tetapi terputus. Karena apa? Karena makam Sri Indra Farman yang ada di Palembang juga bertuliskan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau Islam dituliskan mulai masuk ke Indonesia melalui pedagang Gujarat dari India, ya nggak pas juga. Insya Allah, lihat, mereka mulai masuk, mereka adalah peminat sejarah. Maka pemirsa basmalah yang dimuliakan Allah, mari dengan mendalami sejarah, insya Allah kita akan lurus dalam beragama. Gimana kawan murid? Sudah ditonton belum videonya? Menarik bukan? Ya, jadi tentang perspektif atau teori masuknya Islam ke Indonesia sebenarnya banyak sekali. Tapi khusus di bab ini kita hanya mempelajari tentang 3 teori saja ya, yaitu teori Mekah, teori Persia, dan teori Gujarat. Eits, tapi sabar ya. Kali ini tidak akan dibahas di video ini, tapi akan dibahas di video selanjutnya. So, stay tune terus ya.